Amat menjelaskan kunci agar Anda menjadi lebih kuat dan lebih bahagia. Di dalam buku ini, Anda akan mendapatkan pemahaman tentang sumber kekuatan yang paling nyata, yaitu mengetahui batasan-batasan yang ada dalam diri dan menerimanya. Sehingga Anda mampu menghadapi kenyataan-kenyataan dan mulai menemukan keberanian yang selama ini Anda cari. Siapa penulis buku ini? Mark Manson adalah seorang blogger yang sangat populer dengan berjuta-juta pembacanya. Ia penulis dari situs markmanson.net. Ia juga CEO sekaligus pendiri Infinity Squared Media LLC. Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat adalah buku pertamanya yang masuk dalam bestseller The New York Times dan Washington Post. Untuk siapa buku ini? Siapa saja yang menginginkan hidupnya lebih memuaskan dan apa adanya. Siapa saja yang ingin mendapatkan tantangan dengan lebih baik. Siapa saja yang ingin menjadi orang lebih kuat dan bahagia. Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Apa yang dibahas buku ini? Menjalani kehidupan yang lebih baik, lebih memuaskan dan apa adanya. Pada dasarnya manusia tidak sempurna dan terbatas, karena tidak semua orang bisa menjadi luar biasa. Namun, bagaimana Anda mampu memahami batasan-batasan diri dan menerimanya, serta mulai berani menghadapi kenyataan-kenyataan yang ada. Buku ini memberikan pemahaman kepada Anda untuk menjadi orang yang lebih kuat dan lebih bahagia. Dan Anda akan mengetahui bagaimana menjalankan kehidupan yang lebih baik, lebih memuaskan dan apa adanya. Dalam rangkuman pintar ini, Anda akan mempelajari kunci menjadi orang yang menjalankan tantangan dengan lebih baik, dan menemukan keberanian serta kepercayaan diri yang selama ini Anda cari dengan sekuat tenaga. Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari antara lain. Apa kunci kehidupan yang baik? Bagaimana menjadi tangguh dan sukses? Kenapa Anda perlu memindahkan pilihan kepedulian ke tempat lain? Bagaimana memaknai sebuah kegagalan, dan bagaimana menemukan makna dan merasakan kebebasan? Kunci kehidupan yang baik dengan memedulikan hal yang sederhana, apa yang benar, mendesak dan penting. Ketika Anda memedulikan banyak hal justru akan membuat kesehatan mental Anda memburuk, bahkan sakit. Kesehatan mental yang demikian, karena Anda terikat oleh segala sesuatu yang bersifat dangkal dan palsu. Dengan memedulikan segala hal akan membuat Anda merasa berhak untuk nyaman dan bahagia kapan saja, semua harus sama persis sesuai dengan yang Anda inginkan. Hal ini merupakan penyakit. Penyakit tersebut akan membawa Anda pada lingkaran setan, sehingga Anda merasa cemas dalam menjalani kehidupan, merasa khawatir tidak bisa melakukan apa saja yang menurut Anda benar, atau merasa bersalah, sedih, dan kesepian. Alasan inilah yang menyebabkan bersikap masa bodoh adalah kuncinya. Dengan bersikap masa bodoh Anda akan diajak untuk menerima keadaan tentang dunia yang menurut Anda tidak sesuai dengan harapan atau penuh dengan negatif. Masa bodoh bukan berarti acuh tak acuh, karena masa bodoh berarti nyaman saat menjadi berbeda, dan dengan sikap Anda yang tidak mau ambil pusing tersebut, berarti Anda telah memutus lingkaran setan. Seperti diketahui bahwa masalah kesehatan banyak dipicu oleh stres, depresi, kecemasan-kecemasan, dan kekhawatiran dalam menjalani hidup. Pada dasarnya krisis seperti ini bukanlah lagi tentang materi, melainkan tentang eksistensi dan spiritual Anda. Secara paradoksal, penerimaan seseorang terhadap pengalaman negatif justru merupakan sebuah pengalaman positif. Anda seharusnya menerima pengalaman negatif dengan menjadikannya sebuah pengalaman positif. Filsuf eksistensialisme Albert Camus mengungkapkan, Anda tidak akan pernah bahagia jika Anda terus mencari apa yang terkandung di dalam kebahagiaan. Anda tidak akan pernah hidup jika terus mencari arti kehidupan. Anda hanya membutuhkan kunci yang baik dalam menjalani kehidupan, yaitu dengan memedulikan hal yang sederhana saja, peduli terhadap apa yang benar, mendesak dan penting. Kemalangan dan kegagalan diperlukan untuk membuat seseorang menjadi tangguh dan sukses. Orang-orang yang merasa dirinya istimewa sebenarnya adalah mereka yang berpenampilan dengan kepercayaan diri di level delusional. Kepercayaan diri seperti ini terkadang membuat menarik bagi orang lain, namun sifatnya hanya sementara saja. Orang seperti itu akan merasa bahagia atas dirinya sendiri, dan pada akhirnya mereka hanya akan menghabiskan waktunya untuk diri mereka sendiri. Mereka selalu meyakinkan bahwa mereka adalah orang yang spesial. Apakah hal tersebut yang dinamakan bahagia? Jelas itu bukanlah kebahagiaan.
Alat ukur yang tepat dalam mengartikan penghargaan diri seseorang bukan pada bagaimana seseorang merasakan pengalaman positifnya, namun lebih bagaimana seseorang bisa merasakan pengalaman negatifnya. Mereka yang apa adanya dan mampu melihat bagian negatif dari dirinya adalah mereka yang benar-benar memiliki penghargaan diri yang tinggi. Disitulah letak keistimewaan seseorang yang secara belak-belakan menampilkan dirinya apa adanya. Secara prinsip, tidak ada sebuah masalah pribadi, karena sebenarnya masalah juga didapat oleh berjuta-juta orang lain yang ada di luar, atau bahkan bisa jadi orang yang Anda kenal. Atas dasar itu, maka Anda tidak istimewa. Kesadaran yang menganggap Anda tidak istimewa di mata jutaan orang yang saat ini sedang, sebelumnya, maupun esok akan menderita, adalah langkah awal dan terpenting bagi Anda untuk menyelesaikan masalah-masalah Anda. Dengan semakin Anda berada pada sudut pandang yang berlawanan, semakin Anda merasa tidak nyaman atas keberadaan sudut pandang tersebut. Dan, dengan semakin hidup Anda mudah dan bebas dari masalah, Anda semakin berhak mendapatkan yang lebih dan lebih baik lagi. Mark Manson mengatakan, jangan hanya duduk-duduk. Lakukan sesuatu. Jawaban akan muncul. Membuat pilihan dengan memindahkan kepedulian Anda ke tempat yang lebih penting. Terkadang ketika seseorang memilih sendiri masalah yang dihadapinya, mereka merasa seolah lebih berkuasa. Namun ketika masalah itu datang karena dipaksakan, bertentangan dengan kehendak seseorang, mereka merasa menjadi korban dan menjadi sedih. Seseorang menganggap sebuah kegagalan dalam pencapaian adalah penderitaan dan masalah. Bagi kebanyakan orang, hal ini menjadi penyakit yang dapat membuat orang menjadi frustasi, depresi, bahkan kematian. Diperlukan adanya kesadaran dalam mengatasi hal tersebut. Kesadaran yang dibangun atas dasar bahwa Anda secara pribadi bertanggung jawab kepada segala hal yang terjadi dalam hidup Anda, tidak peduli seperti apa kondisi yang berada di luar diri Anda. Dalam hal lain bisa dikatakan, bodoh amat dengan kegagalan macam apa yang akan muncul. Pada dasarnya Anda tidak selalu bisa mengambil kendali terhadap apa yang terjadi pada diri Anda. Akan tetapi Anda bisa mengendalikan cara untuk menafsirkan atas segala sesuatu yang telah menimpa diri Anda, dan tentunya cara Anda meresponnya. Seiring satu peristiwa yang menimpa Anda, apakah itu baik atau buruk, tergantung pada ukuran yang Anda pilih. Anda akan selalu menjatuhkan pilihan, entah itu sadar ataupun tidak. Kembali pada kenyataan bahwa tidak ada yang namanya tidak peduli. Semua memiliki kepedulian atas sesuatu. Bahkan tidak peduli atas apapun tetap saja sebuah bentuk kepedulian tentang sesuatu. Namun kepedulian seperti apa yang bisa Anda pilih, dan nilai merupakan dasar dari tindakan yang Anda lakukan. Kemudian Anda bisa menentukan nilai dan ukuran atas pilihan Anda itu baik. Untuk itu, perlu membuat pilihan dalam memindahkan kepedulian Anda ke tempat lain yang lebih penting dan sesuai dengan energi Anda. Ini merupakan sesuatu yang sederhana, namun tidak mudah. Anda bisa mencoba, karena ini adalah hal yang baik. Memaknai sebuah kegagalan menjadi kesuksesan yang besar. Kegagalan merupakan sebuah konsep yang bersifat relatif. Keberadaannya tergantung pada ukuran yang Anda pilih. Kegagalan bukanlah kekurangan uang, tidur di pinggir jalan, dan juga bukan sebuah resume kosong. Besarnya kesuksesan yang Anda dapatkan berasal dari berapa kali Anda gagal dalam melakukan sesuatu, dan juga berapa kali kesalahan kecil yang terdapat dalam kehidupan Anda. Seperti yang Anda lihat pada kesuksesan yang diperoleh oleh orang lain, yang sepertinya karena ia telah mengalami kegagalan yang lebih banyak daripada Anda. Hal ini sama dengan anak kecil yang terus berulang kali jatuh, bahkan melukai dirinya saat ia belajar berdiri, dan tidak sedikit pun anak itu akan berhenti dan berpikir bahwa berjalan bukan bidang atau keahlian saya. Kebanyakan ketakutan akan kegagalan datang dari salah pilih nilai-nilai yang buruk. Contohnya Anda masih menganggap gagal total itu ditentukan oleh perilaku orang lain, bukan Anda sendiri. Seperti Picasso yang tetap produktif sepanjang usianya. Ia menghasilkan karya seni sampai bertahun-tahun terakhirnya. Bahkan ia bahagia mencoret-coret tisu sendirian di sebuah kafe, yang kemudian tisu tersebut ditawar seseorang ketika hendak mau dibuang Picasso. Nilai mendasar dari Picasso yang bisa Anda pelajari adalah menjadi sederhana dan rendah hati. Tentu hal ini merupakan ungkapan yang jujur, dan tidak akan ada ujungnya. Hal inilah yang membuat kertas tisu Picasso sangat bernilai.
Cukup dengan menggunakan ukuran, melakukan sesuatu, dalam menilai kesuksesan Anda, dan Anda akan mengetahui kegagalan yang terjadi pada diri Anda akan mendorong Anda untuk lebih maju. Mark Manson mengatakan, semua makna dalam hidup kita dibentuk oleh hasrat alami kita untuk tidak pernah mati. Menemukan makna dan merasakan kebebasan dalam arti yang sebenarnya. Ketika Anda berpetualang, banyak melakukan perjalanan dari kota ke kota, bahkan dari banyak negara sudah Anda kunjungi, mungkin Anda akan merasakan sebuah sensasi baru, kenalan baru, ataupun juga pengalaman yang mengesankan. Namun dari kesekian perjalanan Anda tersebut, Anda seperti merasakan sebuah kebebasan. Meskipun demikian kebebasan mutlak, pada dasarnya tidak memiliki makna apapun di dalamnya. Adapun satu-satunya yang bisa Anda lakukan untuk memperoleh makna dan merasakan pentingnya sesuatu dalam hidup adalah dengan menolak alternatif yang ada, menyempitkan kebebasan, menentukan pilihan untuk berkomitmen, satu keyakinan, atau satu orang. Tentu dalam mendapatkan pemahaman tersebut tidaklah mudah. Dibutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun bagi seseorang untuk menjalankan atau memperoleh arti dan makna kebebasan dalam arti yang sebenarnya. Anda bisa memulai sesuatu dengan penolakan agar bisa menjalankan hidup lebih baik. Karena biasanya jika Anda merasa tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada orang lain, Anda akan merasa hidup menjadi hampa dan tidak bermakna. Terdapat tingkat kegembiraan dan makna tertentu ketika Anda ingin meraih kehidupan yang lebih baik, yaitu dengan membatasi diri Anda sendiri, dan berkomitmen pada satu keyakinan dan nilai. Tindakan yang Anda lakukan dengan memilih nilai untuk diri Anda sendiri menuntut Anda untuk menolak nilai-nilai dari pilihan lain. Misalnya, Anda memilih nilai kejujuran yang akan membuat Anda tetap nyaman saat mengatakan atau mendengar kata "tidak". Dengan penolakan yang terjadi pada diri Anda terhadap nilai yang tidak selaras dengan diri Anda, sesungguhnya akan membuat hubungan Anda lebih baik dan kehidupan emosional Anda akan lebih sehat. Anda akan menemukan makna sebuah penolakan pada pengejaran konstan terhadap luasnya pengalaman, dan bukannya dalamnya pengalaman. Dan yang terpenting Anda harus berkomitmen terhadap sesuatu dan terus menggalinya. Kesimpulan buku. Masa bodoh bukan berarti acuh tak acuh, dengan bersikap masa bodoh Anda telah memutus lingkaran setan. Penghargaan diri yang tinggi diperoleh dari mereka yang bersikap apa adanya dalam kehidupan dan mampu melihat bagian negatif dari diri Anda sendiri. Anda perlu membuat pilihan dalam memindahkan kepedulian terhadap sesuatu yang lebih penting dan sesuai dengan energi Anda. Ketakutan akan kegagalan datang ketika Anda salah memilih nilai-nilai yang buruk dalam kehidupan. Menemukan makna hidup dengan menolak alternatif yang ada, menyempitkan kebebasan, menentukan pilihan untuk berkomitmen, satu keyakinan atau satu orang.